Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini saya repot ini manggil Gus terlalu sulakem, manggil Mbah aja, Mbah Ghafur, Mbah Baha, karena dari kapasitas keilmuannya ini sudah tingkatan Mbah ini sudah. Saya ini dititipin banyak orang pertanyaan. Ini yang pertama kepada Mbah Baha. Ini terkait dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh beliau di beberapa pengajian tentang sholat witir. Dan ini sudah 5 orang menyampaikan kepada saya bahwa beliau di dalam keterangan itu menyampaikan termasuk sholat teraneh, sholat witir ini, karena memang di beberapa riwayat, di beberapa hadis memang ada keterangan bahwa Rasulullah ketika sholat itu diwasol, tidak ada fasol. Ya, karena itu di beberapa keterangan juga kami sempat ngecek tadi. Kami sempat ngecek di beberapa kitab, termasuk di Majmu' sebagaimana disampaikan oleh Mbah Baha, bahwa ada juga keterangan yang wasal juga ada. Di Fathul Alam juga ada keterangan yang menjelaskan bahwa riwayat yang menjelaskan ketika ada orang witir sampai 11 rakaat difasal dengan beberapa salam. Dan beberapa keiskalan dari penanya itu kan, ketika sholat ini difasal, kata beliau, mana mungkin nanti sholat yang pertama sahnya nunggu yang terakhir ini, yang witir tadi itu. Saya punya tamsil begini, pada kaifiyah salat jamak takdim ini kan ada ta'alluq antara yang pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, karena ini memang pesanan dari orang yang mencintai beliau, takut-takut ini di masyarakat ada kesan, wah ini kiai mbah ini kok ada agama baru gitu. Karena mungkin di masyarakat juga kita, atau mungkin pinter-pinter di kampung itu, ustaz-ustaz di kampung juga memahami bahwa ya yang kita praktekkan itu ya sholat witir. Ya yang kedua itu witir, yang terakhir juga witir. Oleh karena itu kami juga mohon penjelasan kepada beliau, biar nanti ini biar plong dan biar clear. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kepada Syekh Baha agar supaya bisa ada asisten. Ya, Syekh ini lebih tinggi lagi, agar apa yang disampaikan oleh beliau ini, oleh panjenengan ini, ada yang mensyarai, sehingga nanti bisa jadi kitab dan bisa jadi rujukan oleh kita semua. Dan kami ini mengenal panjenengan ya dari barokahnya YouTube ya, barokahnya YouTube. Walaupun saya ini ada di desa, bisa menikmati sambil ada di sawah gitu, sambil menikmati beliau. Oleh karena itu sangat harus memang ketika pengajian panjenengan harus ada syarih nanti, biar tidak tercecer di kemudian hari. Oleh karena itu permintaan dari kami. Ini orang desa yang memang sangat ngefan ke panjenengan. Yang terakhir kepada Kiai Abdul Ghafur, panjenengan ini kan dikenal sebagai ulama muda yang progresnya luar biasa. Kami mohon karyanya Mbah Holil ini
jangan selesai sampai di sini. Panjenengan sering keluar negeri, tolong sampaikan kepada pemuka-pemuka agama. Ini loh karyanya Mbah Holil yang mampu mencetak ulama Nusantara. Ini permintaan kami kepada beliau. Terima kasih atas kecengkolangan nyon seporah, saibu seporah gede selaripun semulja beliau berdua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, artinya saya nerangkan witir itu dalam konteks ya, dalam konteks kenapa di traweh kita sebelum witir itu kan solu sunnatan minal witri, diberi tambahan kalimat minal witri. Betul, Gus. Mungkin agak didekatin, Gus. Saya ini belajar witir itu banyak sekali. Saya ini setengah hafal sama Sahih Muslim, jadi nggak mungkin salah lah kira-kira gitu. Jadi begini, makanya ini pentingnya i'rab ya. Malaikat itu kan di langit, kira-kira ya nggak pernah ngaji lah sama Taqriratu Syekhina Khalil itu. Sehingga kalau kalimat kita, guru-guru kita memilih itu sangat bijak. Solu sunnatan minal witri rokaten. Karena andekan kita tahu bahasa Arab, tanpa untaian kalimat itu membingungkan kan. Solu ayyuhal hadirun, misalnya sunnatan ing sunnat minal witri, saking solat sing ganjil, sing bentuknya ganjil itu rokaten. Itu kan membingungkan. Wong ganjil kok 2 rakaat. Maka kalau terjemahan bebasnya tuh gini, ayo sholat witir tapi dimulainya 2 rakaat dulu. Ini mukadimah loh kan kira-kira gitu. Jadi itu hanya untuk gampangan malaikat gitu. Sehingga ketika kamu salam ketika 2 rakaat, malaikat tahu ini pasti belum berakhir, kan masih genep gitu. Jadi itu kearifan guru-guru kita mendesain kalimat solu sunnatan minal witri rokaaten. Jadi hatani rokatani minal witri la ainul witri, kira-kira tadi. Hatani rokaatan, 2 rokaat ini paket dari witir, paket pemanasan atau mukaddimah. Bukan ini namanya witir. Gitu aja kok bingung. Jadi itu ya itu normal saja, bagi ahlinya normal saja, tidak ada masalah. Nah, kalau orang desa bingung, ya memang bawaannya orang desa itu bingung. Itu kan ya nggak masalah. Yang repot kalau ulamanya itu bingung. Jadi itu normal sekali. Makanya saya itu kagum sama ulama dulu, sehingga milih redaksi yang solu sunnatan minal witri rokaaten. Tapi kalau langsung solu sunnatal witri rokaaten, coba kalau kamu maknani, kan membingungkan. Sholatlah sholat ganjil yang bentuknya ganep, kan kira-kira. Itu kayak apa kasihannya malaikat, ini gimana orang ini kan kayak jelas gitu. Jadi redaksinya solu sunnatan minal witri. Kira-kira minal witri dari paket witir yang sekarang pemanasannya 2 dulu kan gitu. Ya, jadi soal masalah salah paham karena kita belum alim atau karena tidak cocok, itu sunnatullah, itu jelas itu. Nabi Musa pernah, ya Allah saya kasih doa supaya orang itu cep nggak ngomentari saya. Jawabannya Allah itu lucu. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Aku sing pangeran itu salah pahami biasa, oke terima nabi. Aku itu pangeran. Yusraku bi, kadang disirikkan, dianggap punya anak, dianggap ini itu. Nabi Musa pernah minta doa, ya Allah kasih doa supaya orang itu nerima saya semua, tidak ngomentari saya. Kata Allah, saya saja yang Tuhan disalah pahami, apalagi kamu. Jadi rileks saja. Jadi ya santai aja, biasa aja. Nah, yang pertanyaan ini jenengan nanti yang terakhir kan pertanyaan Gus Sofur, masalah liberal ndak itu ya gitulah. Kita ini kan tidak ingin jadi namam ya, tukang adu-adu atau tukang vonis. Liberal itu bisa maknanya positif, menerima sesuatu yang tanpa tekanan orang lain itu juga bisa disebut liberal. Sehingga Sulhul Hudaybiyah itu penting karena orang menerima Islam tanpa tekanan. Kepentingannya Nabi menerima Hudaybiyah apa? Nabi hanya minta satu hal, orang bisa membicarakan apa saja. Padahal pas itu orang Islam masuk kafir dibiarkan, yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Semua perjanjian merugikan Nabi, tapi Nabi diuntungkan satu hal. Tapi saya minta satu hal, orang boleh yatafawwaduna fil hadis wal munazah. Itu sama siapa letaknya? Yatafawwaduna fil hadis wal munazah. Orang boleh berdiskusi tentang Islam baik yang setuju maupun yang tentang.
Akhirnya kata Imam Zuhri, falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Akhirnya orang diskusi Islam, kemudian siapapun yang nalar, yang punya akal pasti akhirnya masuk Islam. Karena di sini head to head, enak mana punya Tuhan berhala sama Allah yang Muhammad. Waktu kadang pecah barang jadi pangeran. Bahkan ada yang bersaksi, saya pernah pas nyembah berhala pas dikencingi luwak. Masa Tuhan ailahun yabulu alis sa'laban, masa Tuhan dikencingi luwak. Akhirnya diskusi ini memenang Islam.